Pikiran kita itu kadang-kadang terasa kayak misteri yang rumit banget kan? Nah, gimana kalau ternyata ada cara buat memetakannya? Oke, hari ini kita bakal bongkar satu proses penting yang namanya asesmen psikologis. Anggap aja, ini alat bantu kita buat ngeliat dunia di dalam diri kita dengan lebih jernih. Coba dibayangin, Anda lagi berdiri di tengah-tengah, ya, wilayah yang luas dan berkabut. Ini di dalam diri Anda sendiri loh. Mau jalan kemana, bingung, jalannya nggak kelihatan jelas. Pernah ngerasa gitu? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Perasaan kayak gitu tuh wajar banget, manusiawi sekali. Nah, sama kayak penjelajah yang nggak bakal masuk hutan tanpa peta, kita juga gitu. Sebelum kita bisa mengatasi sebuah tantangan, kita harus paham dulu medannya. Intinya, kita butuh peta. Dan di saat kita ngerasa tersesat itulah, peran psikolog klinis muncul. Mereka itu ibaratnya kayak kartografer ahli. Jadi tugas pertama mereka itu bukan langsung kasih solusi, "Nih obatnya." Bukan, tapi justru membantu Anda menggambar peta dunia internal Anda yang akurat. Proses bikin peta inilah yang kita sebut asesmen psikologis klinis. Dan penting banget nih dicatat, ini bukan cuma soal nyari apa yang salah dari diri kita, sama sekali bukan. Ini tuh proses yang sistematis buat ngelihat gambaran utuh diri Anda, apa kekuatan Anda, apa tantangan Anda. Jadi tujuannya bukan ngasih label, tapi memahami. Oke, sekarang pertanyaannya, kartografer kan butuh alat buat gambar peta ya? Nah, psikolog juga sama. Jadi, apa aja sih peralatan yang mereka pakai buat memetakan pikiran kita ini? Jadi, di dalam kotak peralatan mereka itu ada 4 alat utama. Ada yang namanya wawancara klinis, lalu kuesioner dan skala, tes psikologis, dan terakhir observasi klinis. Bayangin aja, masing-masing alat ini ngasih satu kepingan puzzle yang unik buat menyusun peta pikiran Anda secara lengkap. Yuk kita bahas satu-satu, dimulai dari yang paling dasar dan hampir selalu ada di setiap asesmen, wawancara klinis. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Wawancara klinis itu sebuah percakapan yang punya tujuan, yang dipandu dan dirancang khusus buat menggali pengalaman dan perasaan Anda sampai ke akarnya. Alat kedua ini juga sering banget dipakai, kuesioner dan skala. Kalau di peta tadi, anggap aja ini kayak penggaris sama kompasnya. Alat ini ngebantu banget buat mengubah perasaan yang tadinya subjektif jadi data yang lebih objektif. Dengan gitu, psikolog bisa lihat, misalnya seberapa parah gejalanya atau seberapa sering sebuah perilaku muncul. Ini nambahin detail yang terukur ke peta kita. Lanjut ke alat nomor 3, tes psikologis. Nah, ini nih yang biasanya paling bikin orang penasaran, yang kayaknya misterius banget. Sebenarnya, tes-tes ini tuh dirancang secara ilmiah buat ngukur macam-macam. Mulai dari kemampuan kognitif, kayak ingatan, cara kita mecahin masalah, sampai ke pola kepribadian dan respons emosi kita. Hasilnya, data yang super spesifik dan berharga banget. Dan alat yang terakhir, yang keempat, ini kadang terjadi tanpa kita sadar loh. Namanya observasi klinis. Maksudnya, ya psikolog secara profesional bakal mengamati kita, bahasa tubuh kita, isyarat nonverbal kita, dan lain-lain. Kenapa? Karena terkadang apa yang tidak kita ucapkan justru bisa jadi petunjuk paling penting buat melengkapi peta pikiran itu. Oke, dari keempat alat tadi, yuk kita balik lagi sedikit buat ngupas lebih dalam alat yang paling umum dipakai, wawancara. Karena ini benar-benar bukan sekedar tanya jawab biasa loh. Ini tuh ada seninya, seni percakapan yang butuh keahlian. Wawancara klinis yang bagus itu selalu punya alur yang jelas. Ada 3 tahap. Pertama, tahap pembukaan. Di sini tujuannya membangun kepercayaan, atau yang biasa disebut rapor. Penting banget ini. Kalau udah nyaman, baru masuk ke bagian inti, di mana eksplorasi mendalam terjadi. Terus, ditutup dengan rangkuman poin-poin penting dan diskusi soal langkah berikutnya. Nah, kuncinya ada di sini nih, jenis pertanyaannya. Ada 2 tipe utama. Pertama, pertanyaan terbuka. Ini ngajak kita cerita panjang lebar. Contohnya, bagaimana perasaan Anda soal itu? Nah, yang kedua, pertanyaan tertutup. Ini buat dapat fakta spesifik, jawabannya biasanya singkat. Kayak, apakah Anda tidur nyenyak semalam? Psikolog yang jago bakal mainin kombinasi keduanya biar dapat gambaran yang kaya sekaligus akurat. Oke, jadi semua informasi dari wawancara, kuesioner, tes, observasi udah kekumpul. Terus diapain? Gimana caranya kepingan-kepingan puzzle ini disatuin jadi satu gambaran yang utuh? Nah, disinilah keahlian analisis seorang psikolog bekerja. Mereka akan nyari pola, nyari hubungan dari semua data yang ada. Tujuannya adalah untuk sampai pada sebuah kesimpulan.
Bisa jadi itu sebuah diagnosis, atau yang lebih komprehensif, namanya formulasi kasus, yang intinya adalah peta lengkap yang ngejelasin gimana dan kenapa Anda bisa ada di situasi sekarang ini. Tapi, tunggu dulu. Proses membuat peta yang sangat personal ini tentunya punya aturan main yang super ketat. Ini penting banget, biar hasilnya bisa kita percaya, dan yang paling utama, prosesnya aman buat Anda. Aturan pertama, validitas. Apa itu? Sederhananya, ini adalah jaminan kalau alat yang dipakai itu beneran ngukur apa yang seharusnya diukur. Balik lagi ke analogi peta tadi, validitas itu yang mastiin kalau peta yang kita pegang itu akurat, bukan peta fiktif. Dan aturan kedua, yang mungkin paling fundamental dari semuanya adalah etika. Ini adalah prinsip-prinsip yang ngejaga supaya seluruh prosesnya itu menghargai Anda, privasi Anda, martabat Anda, kerahasiaan itu mutlak, dan kesejahteraan Anda selalu jadi prioritas nomor 1. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. Oke, sekarang kita udah punya peta yang akurat, dibuat dengan alat yang valid dan proses yang etis. Pertanyaan besarnya, terus buat apa? Apa sih tujuan akhirnya punya peta pikiran yang detail ini? Jawabannya simpel sebenarnya. Tujuan utama punya peta itu kan buat merencanakan perjalanan kan? Nah, sama persis dengan asesmen. Hasilnya ini menjadi fondasi, jadi dasar buat ngerancang rencana terapi yang benar-benar khusus buat Anda, dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan unik Anda. Jadi, yang perlu kita ingat adalah asesmen psikologis itu bukan garis finish. Justru sebaliknya, ini adalah garis start. Asesmen ngasih Anda peta yang jelas. Nah, pertanyaan terpentingnya sekarang adalah, dengan peta ini di tangan Anda, kemana Anda mau melangkah?